Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang pengamen jalanan yang nekat melamar anak seorang bupati? Kisah ini nyata dan menyentuh hati, karena di balik penampilan yang sederhana, ternyata tersimpan jati diri yang membuat semua orang takjub. Tonton sampai akhir ya, karena disinilah kalian akan belajar bahwa jangan pernah menghina seseorang hanya karena rupanya tampak miskin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Rizka Story, nyalakan loncengnya, dan bantu bagikan kisah inspiratif ini agar semakin banyak yang mengambil hikmah darinya. Pagi itu kota kecil masih berembun. Jalan protokol memanjang seperti pita abu-abu, ditingkahi bunyi sapu petugas kebersihan yang menyapu daun waru. Dari kejauhan, seorang pemuda berjalan pelan sambil menenteng gitar kayu yang permukaannya kusam. Namanya Rizky. Di saku jaketnya yang pudar, ia menyimpan seikat mawar murah dan selembar surat bertulis tangan rapi. Langkahnya mantap tetapi napasnya berat, seolah tiap meter yang ia tapaki sedang menguji tekad yang ia sematkan semalaman. Gerbang besar bercat putih tampak seperti dinding raksasa. Di baliknya berdiri rumah dinas bupati, teduh oleh naungan ketapang kencana. Di depan gerbang, dua satpam bergeser posisi, saling pandang, lalu menatap lelaki kurus berjaket lusuh yang menghampiri. Rizky menundukkan kepala, mengatur napas, kemudian berdiri tepat di sisi bel-bel rumah itu. Suara kota mengalun samar, bercampur wangi rumput basah. Rizky merapatkan jemari pada gagang gitar. Ia tak sedang mengamen. Hari itu ia datang untuk melamar. Hatinya mengulang potongan memori di taman 2 bulan lalu ketika Nadia, putri bupati, diam-diam membeli air mineral untuknya saat ia kelelahan. Kebaikan kecil yang menyulut api besar dalam dadanya. Rizky mengetuk pelan bel. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu pos keamanan bergeser. Seorang satpam bertubuh tegap keluar dengan raut bertanya. Cari siapa? Saya Rizky. Ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga Bapak Bupati. Ada janji? Tidak ada. Tapi ini urusan penting. Satpam itu menghela napas, lalu menatap dari ujung rambut hingga sepatu kain yang sudah pudar. Tunggu di sini. Rizky menegakkan tubuh. Ia tidak ingin terlihat ragu. Ia tahu apa yang menantinya bisa jadi gelombang hinaan dan tawa. Namun ia meyakinkan diri bahwa yang paling berharga bukan hasil, melainkan keberanian untuk jujur pada isi hati. Angin pagi menyibak ujung jaketnya. Embun yang menetes dari daun jatuh ke punggung tangannya yang kecoklatan. Gerbang bagian dalam terbuka. Seorang asisten rumah tangga keluar, diikuti satpam kedua. Mereka saling berbisik, menimbang. Tak lama, beberapa warga yang melintas memperlambat langkah. 1-2 ponsel terangkat. Desas-desus kecil mulai berputar. Itu Rizky pengamen lampu merah. Kok berani dia berdiri di situ? Rizky menatap lurus. Ia meletakkan gitar di atas rumput, merapikan kerah jaket, lalu menggenggam bunga mawar yang batangnya sedikit miring. Hatinya bergetar seperti senar gitar yang dipetik terlalu kencang. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan langkahku." Dari beranda rumah, seorang wanita bergaun putih lembut muncul. Wajahnya teduh, matanya tajam. Caranya melangkah menunjukkan didikan keluarga yang menjaga wibawa. Dialah Nadia. Untuk sesaat waktu terhenti di mata Rizky. Ia menurunkan pandangan agar sopan, lalu mengangkat suara secukupnya agar terdengar. Nadia, perkenalkan aku Rizky. Mungkin kau ingat, di taman kota waktu itu. Nadia berdiri 2 meter dari pagar, ditemani asisten. Matanya menyipit, berusaha mengais ingatan. Kau pengamen itu? Rizky mengangguk. Iya, maafkan keberanianku. Aku datang membawa niat baik. Satpam di sisi pagar menoleh, keningnya berkerut. Maksudnya apa? Rizky mengangkat amplop coklat dan bunga mawar. Aku datang melamar. Aku ingin memintamu, Nadia. Suara kecil yang bergemuruh. Beberapa ibu-ibu di trotoar spontan menutup mulut menahan seru. Seorang pemuda tertawa pendek karena kaget. Di balik tirai, bayangan pria berjas terlihat.
Langkah berat terdengar menuruni tangga. Bupati muncul, berdiri tegak di beranda dengan sorot mata yang dingin. Udara menjadi pekat. "Anak muda," ucap Bupati, suaranya dalam dan terukur. "Siapa namamu?" "Rizky." "Kau tahu rumah siapa ini?" "Tahu, Pak." "Kau tahu siapa anakku?" "Tahu, Pak." "Dan kau, dengan pakaian seperti itu, dengan gitar murahan itu, datang untuk melamar?" "Aku datang dengan niat yang jujur, bukan untuk menyinggung. Aku tidak punya banyak hal selain keberanian dan keyakinan bahwa cinta harus diucapkan. Jika tidak, ia akan menjadi penyesalan." Bupati tertawa tipis, sebuah senyum yang lebih mirip garis dingin. "Kau bekerja apa selain mengamen?" "Aku bekerja setiap hari, Pak. Rezekiku halal, keringatku jernih." Jawaban yang tidak jelas. Potong seorang pejabat pendamping yang baru tiba. "Tolong, jangan membuat keributan di rumah dinas." Nadia menatap bunga mawar yang sedikit layu itu. Ada rasa sesak yang melintas. Semacam bayangan samar tentang kejujuran yang jarang orang berani mempertaruhkan. Namun bibirnya bergerak perlahan, memilih kata hati yang tertata oleh dunia yang membesarkannya. "Kau salah tempat, Rizky. Dunia kita berbeda." "Dunia manapun masih langit yang sama," jawab Rizky pelan. "Aku tidak memaksamu. Aku hanya ingin menyampaikan dengan hormat. Aku menyukaimu karena kebaikan kecilmu. Jika harus ditolak, biarlah aku ditolak setelah aku berkata jujur." Kerumunan bertambah. Kamera ponsel menyorot. Komentar berdesir seperti pasir yang diterpa angin. Ada yang bersiul. Ada yang menertawakan jaket pudar dan sepatu kain. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya mengapa ada pengamen membawa bunga di depan rumah orang penting. Ibunya menggeleng, tak memberi jawaban. Bupati melangkah lebih dekat. "Anak muda, aku tidak akan mengulanginya. Pulanglah. Jangan jadikan dirimu tontonan. Jangan melangkahi batas." Rizky menarik napas. "Maafkan bila aku dianggap lancang. Namun aku berdiri di sini dengan hormat. Aku tidak mengemis. Aku melamar." Tawa meledak dari pinggir jalan. "Wah, pengamen melamar anak bupati," seru seseorang. "Film apa ini?" Satpam maju setapak. "Sudah, cukup. Silakan pergi." Rizky memeluk gitar. Ia menatap mawar di tangannya, lalu menatap mata Nadia yang terasa jauh. "Terima kasih sudah mendengar. Semoga Allah menjagamu," ucapnya pelan. Ia meletakkan mawar di tepi pot Kamboja, menyelipkan amplop di bawahnya, kemudian membungkuk sopan. Langkahnya mundur beberapa kali, memastikan pandangannya tetap hormat. Lalu ia berbalik, berjalan menyusuri trotoar, meninggalkan gerbang putih yang menutup kembali dengan bunyi berat. Kerumunan bubar, menyisakan desis-desas yang merayap ke tiap beranda warung kopi. Video singkat unggahan orang-orang mulai beredar di grup keluarga dan status telepon genggam. Judul-judul sensasional bermunculan, memelintir fakta menjadi bahan tertawaan. Rizky berjalan tanpa menoleh. Ia menuju alun-alun, duduk di bangku tua, menatap air mancur yang meliuk seperti doa yang tak bersuara. Ia memetik gitar sekali, 2 kali, 3 kali. Nada rendah yang meluruhkan gemuruh hati. Di atas kepalanya, awan bergerak seperti kapal yang memuat rahasia. Ia menatap langit yang sama yang tadi menaungi rumah besar itu, lalu menundukkan kepala. "Ya Allah," bisiknya. "Aku sudah berani mengucapkan. Aku pasrah pada keputusan MU. Aku mohon, jangan biarkan hatiku mengeras oleh tawa orang." Seorang penjual koran melewati bangku itu, menawari lembaran berita pagi. Rizky menolak halus. Ia memilih menatap dan mendengar kota. Ia ingin menghafal getarannya, ritmenya, denyut yang sering disembunyikan oleh kebisingan. Di sudut bibirnya terbit senyum samar. Bukan karena ia menikmati penolakan, melainkan karena di dalam dirinya ada janji yang tidak diketahui siapapun. Janji yang telah ia genggam jauh sebelum langkahnya menapak gerbang putih itu. Sore datang perlahan. Matahari menarik garis jingga di atas atap rumah dinas yang kini kembali tenang.
Di beranda, Nadia menggenggam amplop coklat yang tadi ditemukan di samping pot Kamboja. Ia membuka perlahan. Tulisan tangan rapi berjajar, tanpa bunga bahasa, tanpa janji bombastis. Kalimat-kalimatnya sederhana, tetapi mengandung ketulusan yang menetes seperti air yang mencari jalan pulang ke tanah. Nadia menutup surat itu, mengembuskan napas panjang. Ada sesuatu yang berdenyut di dadanya, semacam rasa bersalah yang belum menemukan pintu keluar, atau mungkin rasa penasaran yang belum punya nama. Ia hendak melangkah ke dalam ketika ayahnya memanggil dari ruang tamu. Ia memasukkan surat ke saku gaun, melangkah dengan raut yang ia tata agar tetap tenang. Malam tiba, kota menyala. Di lapangan kecil tak jauh dari terminal, Rizky berdiri di bawah lampu jalan yang kuning temaram. Ia memetik gitar, menyanyikan lagu yang hanya ia dan langit pahami. Suaranya tidak meminta belas kasihan. Suaranya seperti seseorang yang tengah menunggu tanda. Di antara bait, ia berhenti, menatap ke ujung jalan, seolah ada sesuatu yang akan datang dari sana. Orang-orang berlalu, menyisakan koin kecil di tutup gitar, mengucapkan terima kasih seadanya. Rizky membalas dengan senyum yang ringan. Di sudut senyum itu, rahasia masih terjaga. Beberapa langkah darinya, seorang pria berjas gelap berdiri tanpa suara. Ia mengamati dari balik bayang, lalu mengangkat telepon dan berbisik singkat kepada seseorang di seberang. Sesudahnya, ia berbalik arah dan menghilang dalam lalu lintas. Angin malam membawa aroma laut dari arah pelabuhan kecil. Jam kota berdentang pelan. Rizky menutup pertunjukannya dengan satu nada panjang, seperti garis yang ditarik tipis menutup halaman pertama buku yang tebal. Ia menatap langit sekali lagi, mengucap syukur, lalu berjalan menyusuri gang, menyapa kucing yang melintas, menyapa penjaga warung yang sudah menurunkan setengah pintu. Di matanya, percik tekad masih menyala seperti bara yang disembunyikan telapak tangan. Jauh di balik layar ponsel orang-orang, video pagi itu terus berputar. Tawa dan ejekan menyebar, tetapi di antara semua komentar, ada satu kalimat yang singgah dan diam tanpa banyak suara. Jangan menilai seseorang dari penglihatmu yang pertama, karena kebenaran terkadang sedang menyamar menunggu saatnya memperkenalkan diri. Di tikungan terakhir sebelum kosnya, Rizky berhenti sejenak. Ia menyentuh dada, mengatur napas. Tekadnya menguat. Malam ini ia akan tidur lebih awal. Esok ia punya urusan yang tidak semua orang boleh tahu. Ujian yang bukan tentang suara gitar dan kepiawaian menyusun bait, melainkan tentang janji yang sejak lama ia ikatkan pada nuraninya sendiri. Ia melangkah masuk, mematikan lampu, dan membiarkan sunyi menjaga rahasia. Sudah sebulan berlalu sejak pagi itu, sejak tawa, hinaan, dan rekaman yang viral di setiap sudut kota. Semua orang tahu nama Rizky, si pengamen yang berani melamar anak bupati di depan pagar rumahnya. Bagi sebagian orang, ia hanya bahan olok-olok yang lucu. Tapi bagi segelintir yang memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu di mata pemuda itu, sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melupakannya. Kota itu kini tengah bersiap untuk acara besar, Hari Pahlawan Daerah, di mana para pejabat dan tokoh penting akan hadir untuk menyambut tamu kehormatan dari pusat. Spanduk besar membentang di depan balai kota, bertuliskan, penyambutan pasukan misi kemanusiaan. Sementara itu di rumah dinas bupati, Nadia sedang duduk di taman belakang. Matanya menatap amplop coklat yang sudah kusut, surat lamaran yang dulu ditinggalkan Rizky. Ia membuka surat itu lagi, membaca kalimat demi kalimat dengan napas yang pelan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku datang dengan keberanian yang Allah titipkan di dada. Aku ingin kau tahu, bahwa cinta yang sederhana pun bisa tulus, walau lahir dari tangan yang kasar. Nadia menutup surat itu. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, seperti rasa sesal yang menetes sedikit demi sedikit. Ia tak tahu mengapa hatinya gelisah tiap kali nama Rizky terlintas. Mungkin karena ia menertawakan ketulusan seseorang yang hanya ingin didengar. Kenapa aku harus ingat orang itu? Gumamnya sambil menatap langit. Di sisi lain kota, iring-iringan kendaraan berhenti di pangkalan udara kecil. Sinar sore membias di permukaan landasan ketika sekelompok tentara turun dengan langkah tegap.
Mereka mengenakan seragam lengkap, medali di dada. Wajah-wajah mereka penuh wibawa dan disiplin. Dari kejauhan, seorang pria berseragam TNI berjalan paling depan. Langkahnya mantap, rahangnya tegas, dan matanya menatap lurus. Dia tersenyum kecil kepada para komandan yang menyambutnya. Di papan nama di dadanya tertulis, Letnan 2 Rizky Ramadan. 1 bulan penuh Rizky menghilang dari jalanan, dari dunia yang mengenalnya sebagai pengamen. Ia sedang menjalani misi terakhirnya di luar negeri, misi kemanusiaan yang menuntut keberanian dan ketulusan. Ia memang menyamar menjadi pengamen beberapa bulan sebelumnya untuk mengenal kehidupan rakyat kecil di kota itu, bagian dari pelatihan mental dan kedekatan sosial yang diwajibkan bagi pasukan terbaik Angkatan Darat. Kini ia kembali, dengan pangkat, kehormatan, dan rahasia yang terbuka. Sore itu, Nadia dan ayahnya, sang bupati, menghadiri acara penyambutan di alun-alun kota. Seluruh mata tertuju pada panggung kehormatan. MC dengan suara lantang mengumumkan, "Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, pahlawan daerah kita, perwira muda yang baru saja kembali dari misi kemanusiaan di Timur Tengah, Letnan 2 Rizky Ramadan." Sorak-sorai menggema. Tiba-tiba Nadia terpaku. Nama itu, wajah itu, mustahil. Ia menatap panggung dengan mata membesar. Pria berseragam hijau tua itu tersenyum, memberi hormat kepada pejabat di barisan depan. Wajahnya bersih, dagunya terangkat tegas, sorot matanya tajam. Itu Rizky yang pernah berdiri dengan gitar di depan pagar rumahnya. Bupati menatap kaget, lalu berbisik kepada ajudannya. "Rizky, yang pengamen itu." Ajudannya mengangguk pelan, menunjukkan berkas daftar tamu kehormatan yang mencantumkan nama lengkap dan gelar militer sang tamu. Bupati menelan ludah. Suaranya tercekat. "Ya Allah!" desisnya lirih. Rizky naik ke podium, lalu menyampaikan sambutan dengan suara tenang dan rendah hati. "Saya hanyalah bagian kecil dari pasukan besar yang bekerja untuk kemanusiaan. Kami belajar bahwa dimanapun kami bertugas, kami adalah pelindung bagi mereka yang lemah. Karena di mata Allah, derajat manusia bukan ditentukan oleh pakaian atau pangkat, tapi oleh niat dan ketulusan hati." Kata-katanya membuat suasana mendadak hening. Bupati yang duduk di kursi kehormatan menunduk. Hatinya seperti ditikam rasa malu yang dalam. Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Setelah upacara usai, Rizky turun dari panggung. Beberapa wartawan menghampiri, mikrofon mengarah padanya. "Letnan Rizky, benarkah Anda dulunya dikenal sebagai pengamen jalanan di kota ini?" Rizky tersenyum tipis. "Bukan, dikenal sebagai. Saya memang pernah mengamen, dan saya bangga akan hal itu. Saya menyamar untuk belajar kehidupan rakyat kecil. Dari mereka saya belajar tentang ketulusan, dan tentang arti perjuangan yang sebenarnya." Suara kilatan kamera berulang kali menyorot wajahnya. Ia tetap tersenyum, tanpa kesombongan, tanpa dendam. Bupati menghampiri perlahan, wajahnya menunduk. "Nak Rizky." Suaranya bergetar. "Maafkan saya. Saya telah menilaimu dengan mata yang buta." Rizky memberi hormat singkat. "Tidak apa, Pak. Setiap orang berhak menilai. Hanya Allah yang tahu siapa kita sebenarnya." Nadia melangkah maju, menatap Rizky dengan mata berkaca. "Aku tidak percaya ini kamu. Kenapa kau tidak bilang siapa kamu sebenarnya dulu?" "Karena aku ingin dikenal bukan karena seragamku, tapi karena hatiku," jawab Rizky lembut. Hening menyelimuti mereka. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini menatap penuh kagum. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Rizky menatap Nadia terakhir kali sebelum beranjak pergi. "Aku sudah menepati janjiku. Nadia, aku tidak datang untuk menuntut cinta. Aku datang untuk menunjukkan bahwa takdir Allah selalu indah bagi yang sabar." Langkahnya perlahan menjauh, menyisakan bayangan tegap di bawah cahaya senja. Sementara itu, Nadia berdiri kaku, hatinya bergetar di antara kagum dan sesal. Ia baru sadar,
Orang yang dulu ia hina adalah lelaki yang paling mulia yang pernah hadir di hidupnya. Dan di kejauhan, angin sore membawa gema suara gitar yang dulu pernah ia dengar. Lembut, tenang, penuh ketulusan. Sejak hari upacara itu, suasana kota berubah. Nama Rizky Ramadan menjadi buah bibir di mana-mana. Media menayangkan kisahnya tanpa henti, dengan judul besar di layar kaca. Pengamen jalanan ternyata seorang TNI lulusan terbaik. Setiap warung kopi, setiap rumah warga, bahkan para sopir angkot, semua membicarakan kisahnya dengan nada kagum. Tawa yang dulu mengejek kini berganti diam penuh penyesalan. Tak ada yang menyangka, lelaki lusuh yang berdiri di depan pagar rumah bupati itu sebenarnya seorang perwira terbaik negeri ini. Di rumah dinas, bupati duduk di ruang tamu bersama istrinya. Wajahnya muram, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Bu, aku menyesal," ucapnya lirih. "Aku telah mempermalukan orang yang justru pantas dihormati." Istrinya mengangguk pelan. "Mungkin inilah peringatan dari Allah, Pak. Kita terlalu sering menilai manusia dari kulit luarnya." Nadia yang mendengar dari balik pintu hanya bisa menunduk. Hatinya gelisah. Matanya hangat menahan air mata. Bayangan wajah Rizky dengan seragam hijau dan medali di dada terus muncul di pikirannya. Ia teringat bagaimana dulu ia menatap pemuda itu dengan sinis. Bagaimana ia menertawakannya di depan banyak orang. Sekarang setiap kenangan itu seperti duri yang menancap di dadanya. Sore itu, tanpa berpikir panjang, Nadia memutuskan pergi. Ia mengenakan pakaian sederhana, menutup wajahnya dengan kerudung tipis, dan meminta sopir pribadi untuk mengantarnya ke markas tempat Rizky bertugas. Setiba di sana, ia meminta izin untuk bertemu. Seorang prajurit berdiri tegap di depan pintu. "Maaf, Nona, Letnan Rizky sedang menjalankan tugas latihan. Apa ingin saya sampaikan pesan?" Nadia menggeleng. "Tidak apa, saya akan menunggu." Ia duduk di bangku panjang di depan pos penjagaan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan wangi dedaunan. Setelah hampir 1 jam, Rizky muncul dari arah lapangan, mengenakan pakaian latihan. Keringat menetes di pelipisnya, tapi langkahnya tetap tegap dan matanya menatap lurus ke depan. Ketika matanya bertemu dengan Nadia, langkahnya terhenti. "Assalamualaikum," sapa Nadia lirih. "Waalaikumsalam," jawab Rizky tenang. "Ada apa, Nadia?" Nadia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. "Aku datang untuk meminta maaf. Bukan hanya untuk ucapan ayahku, tapi untuk diriku sendiri. Aku telah menertawakan ketulusanmu, padahal hatiku tahu kau tidak salah." Rizky diam beberapa saat. Tatapannya lembut, tapi penuh wibawa. "Nadia, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku datang dulu bukan untuk membuatmu malu, tapi untuk menguji diriku sendiri. Apakah aku cukup berani mengatakan yang sebenarnya?" Nadia menatapnya. "Kau tahu, sejak kejadian itu, aku tak pernah tenang. Aku malu pada diriku sendiri." Rizky tersenyum samar. Kadang Allah menegur kita bukan dengan petir, tapi dengan penyesalan yang menempel lama di hati. Hening melingkupi mereka. Suara jangkrik dari semak mulai terdengar. Lalu Nadia berkata pelan, "Apakah kau sudah memaafkan kami?" Rizky mengangguk. "Sebelum kau datang pun, aku sudah memaafkan. Karena aku percaya, Allah lebih suka melihat hambanya memaafkan daripada membalas." Nadia menarik napas panjang. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Aku kagum padamu, Rizky. Aku ingin belajar dari keteguhanmu. Tapi aku tahu, aku tidak pantas lagi untuk sekadar berharap." Rizky menatapnya lembut. "Setiap orang pantas berharap, Nadia. Tapi jangan berharap pada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal mendoakan dalam diam." Kata-kata itu membuat Nadia menangis semakin deras. Ia menunduk, tak sanggup bicara lagi. Rizky lalu melangkah pergi, memberi hormat kecil sambil menundukkan kepala. Langkahnya tegap, tapi sorot matanya tetap teduh, seperti seseorang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri.
Malam itu, video rekaman upacara yang menampilkan Rizky memberi sambutan tersebar luas di media sosial. Komentar-komentar memenuhi layar. Luar biasa. Dari pengamen jadi perwira terbaik. Bupati seharusnya bangga, bukan malu. Semoga semua orang belajar dari Rizky. Rizky menatap layar ponselnya sebentar, lalu mematikannya. Ia menengadah ke langit malam, memandang bintang-bintang yang berkelip lembut. Dalam hati ia berucap lirih, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tunjukkan kebenaran dengan cara yang indah. Engkau muliakan tanpa harus menjatuhkan siapapun." Sementara di rumah dinas, Nadia duduk di kamarnya. Di meja, surat lamaran Rizky terlipat rapi. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil di antara air mata. "Andai waktu bisa diulang, aku ingin memperlakukanmu dengan hormat sejak awal, Rizky." Dan di luar sana, di balik keheningan malam, Rizky memetik gitarnya sekali lagi. Bukan untuk mengamen, bukan untuk mencari nafkah, tapi sebagai bentuk syukur kepada Allah, yang telah menunjukkan bahwa kehormatan sejati tidak pernah hilang, hanya kadang tersembunyi di balik kesabaran dan ketulusan. Hari demi hari berlalu, namun kisah tentang Rizky tak juga surut dari pembicaraan. Namanya menjadi simbol dari kebangkitan orang kecil yang disalahpahami, simbol keberanian yang tak terukur oleh harta dan jabatan. Banyak anak muda yang menjadikannya teladan. Di sekolah, guru bercerita tentangnya dalam jam pelajaran budi pekerti. Di masjid, ustaz menyinggung namanya dalam ceramah tentang keikhlasan dan harga diri. Namun, di balik semua itu, ada hal yang belum banyak orang tahu. Ternyata perjalanan Rizky sebagai seorang TNI tidaklah mudah. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, anak dari tukang tambal ban dan ibu penjual sayur. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang darinya adalah tekad dan semangat untuk berbakti. Suatu malam di markas, Rizky duduk sendirian di pos jaga, menatap bintang yang menggantung di langit. Di tangannya, ia menggenggam foto kedua orang tuanya yang sudah lama meninggal dunia. Matanya berkaca-kaca. "Bapak, Ibu." Rizky sudah sampai di titik ini. Tapi kadang hati ini masih terasa sepi. Seolah ada yang hilang, meski semua orang mengagumi. Ia terdiam lama, lalu menunduk. Dalam kesunyian itu, hanya angin malam yang berhembus lembut melewati wajahnya. Di dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, jagalah hatiku agar tidak sombong. Jadikan semua pujian itu sebagai pengingat bahwa Engkau yang sebenarnya meninggikan derajat hamba." Beberapa hari kemudian, Rizky menerima surat panggilan resmi. Ia diminta menghadiri jamuan kehormatan di rumah dinas bupati, tempat segalanya bermula. Awalnya ia ragu, namun setelah berpikir lama, ia memutuskan datang. Ia ingin menutup kisah masa lalu dengan baik, tanpa dendam, tanpa kebencian. Sore itu, ia datang mengenakan seragam lengkap. Di dada kirinya tergantung medali yang berkilau terkena sinar senja. Begitu ia tiba, semua mata tertuju padanya. Para tamu berdiri memberi hormat, sementara bupati dan istrinya menyambut dengan raut penuh hormat. "Selamat datang, Letnan Rizky," ucap bupati dengan suara lirih tapi tulus. "Terima kasih, Pak. Saya senang bisa hadir," jawab Rizky sambil menunduk sopan. Setelah jamuan dimulai, suasana menjadi lebih hangat. Namun di tengah keramaian, Nadia hanya diam. Ia menatap Rizky dari kejauhan, tak berani bicara. Dalam hatinya, ia ingin mengatakan banyak hal, tapi lidahnya keluh. Hanya matanya yang bergetar setiap kali Rizky menatap ke arahnya. Setelah acara berakhir, bupati menghampiri Rizky di halaman. Udara malam terasa sejuk. Lampu taman berkelip lembut. "Nak Rizky," ucap bupati pelan, "aku ingin memintamu satu hal. Maafkan aku sepenuhnya. Aku sadar telah memandang manusia dengan sombong. Aku menyesal karena tidak pernah bertanya siapa dirimu sebenarnya." Rizky tersenyum tenang. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Pak. Mungkin memang begitulah cara Allah menegur. Tidak ada yang kebetulan." Bupati mengangguk. Matanya berkaca.
Kau tahu, sejak kejadian itu, aku belajar banyak hal. Bahwa jabatan hanya sementara, tapi akhlak dan ketulusan akan hidup selamanya. Rizky hanya membalas dengan senyum kecil, lalu memberi hormat. Namun ketika ia berbalik hendak pergi, langkahnya tertahan oleh suara lembut di belakangnya. Nanti dulu, Rizky. Nadia berjalan perlahan mendekat. Angin malam menyingkap helai rambutnya yang keluar dari kerudung. Bolehkah aku bicara sebentar? Tanyanya lirih. Tentu, jawab Rizky. Tenang. Mereka berjalan ke taman belakang. Di bawah sinar lampu kuning, wajah Nadia tampak sayu tapi indah. Aku ingin kau tahu, kata Nadia. Aku tidak pernah bisa melupakan hari itu. Hari di mana kau berdiri di depan rumah ini dengan bunga di tangan. Aku menertawakanmu waktu itu, tapi setelah tahu siapa dirimu, aku malah menertawakan diriku sendiri. Rizky menatapnya dalam diam. Aku tidak menyesal melamar waktu itu, ucapnya lembut. Yang penting aku jujur pada hatiku. Karena yang lebih menyakitkan dari penolakan adalah ketakutan untuk mencoba. Nadia menunduk. Air matanya jatuh, menetes di ujung jari. Kalau waktu bisa diulang, aku akan menerimamu tanpa peduli apa kata dunia, bisiknya. Rizky menatap langit, menarik napas panjang. Tidak ada yang perlu diulang, Nadia. Semua sudah diatur Allah dengan sempurna. Mungkin kita memang harus bertemu untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling memiliki. Kalimat itu seperti angin yang lembut tapi menusuk. Nadia terdiam lama, menatap wajah Rizky yang diterangi cahaya lampu taman. Di matanya, Rizky bukan lagi pengamen yang sederhana, bukan pula perwira yang gagah. Ia hanyalah lelaki yang hatinya bersih, yang tak berubah meski dunia memujanya. Rizky kemudian melangkah pergi, meninggalkan taman dengan langkah tegap. Nadia menatap punggungnya yang menjauh hingga menghilang di balik gerbang. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, bahagiakan dia dengan cara yang Engkau pilih. Jadikan aku pelajaran bagi dirinya, bukan beban masa lalunya." Dan malam itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Bintang-bintang bersinar seperti ikut bersaksi bahwa keikhlasan jauh lebih indah daripada cinta yang memaksa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang, tetapi di dalam hati Nadia masih ada sesuatu yang mengganjal. Ia terus teringat kata-kata Rizky malam itu di taman belakang. Mungkin kita harus bertemu untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling memiliki. Kalimat itu terngiang di benaknya seperti gema yang tidak mau hilang. Setiap kali ia melangkah melewati pagar putih rumah dinas itu, bayangan Rizky berdiri di sana kembali terlintas, dengan gitar lusuh, wajah penuh tekad, dan bunga mawar layu di tangan. Namun kini, setiap bayangan itu tak lagi membuatnya tertawa, melainkan menundukkan hati. Suatu sore, Nadia berkunjung ke panti asuhan di pinggiran kota untuk kegiatan sosial. Ia datang membawa bantuan sembako dan mainan anak-anak. Saat ia berjalan di halaman panti, matanya terhenti pada pemandangan yang membuatnya tertegun. Di sudut taman, di bawah pohon mangga, tampak beberapa anak kecil duduk melingkar. Mereka menyanyi dengan ceria, diiringi petikan gitar dari seseorang yang duduk di tengah lingkaran itu. Pria itu mengenakan pakaian dinas lapangan berwarna hijau, dengan lengan baju yang digulung. Wajahnya tenang, senyumnya tulus. Itu Rizky. Anak-anak berlari kecil ke arahnya. "Letnan, lagu yang tadi lagi, ya?" Rizky tertawa kecil. "Baik, tapi kalian harus janji rajin belajar dulu." Anak-anak serempak menjawab, "Siap." Nadia berdiri diam di jauh, menyaksikan pemandangan itu dengan mata yang mulai berkaca. Sungguh, ketulusan Rizky terasa seperti cahaya, tidak memaksa, tapi menembus lembut ke hati yang melihatnya. Setelah acara selesai, Rizky berjalan mendekat. Ia tampak sedikit terkejut melihat Nadia di sana. "Assalamualaikum," sapa Rizky tenang. "Waalaikumsalam," jawab Nadia lembut. "Aku tak menyangka kau di sini." Rizky tersenyum. "Tempat seperti ini selalu menenangkan hati. Di sini, aku merasa dekat dengan Allah." Mereka berjalan berdampingan di halaman panti yang teduh.
Angin sore meniup daun-daun kering, membuat suara gemerisik yang lembut. Rizky, ucap Nadia pelan. Aku datang bukan hanya untuk melihat anak-anak, tapi juga, entah mengapa aku merasa perlu bertemu denganmu lagi. Rizky menatapnya penuh tanya. Untuk apa, Nadia? Untuk berterima kasih, jawabnya lirih. Karena lewat dirimu, aku belajar bahwa harga diri bukan dari gelar atau jabatan, tapi dari hati yang tetap baik ketika dihina. Rizky menatap tanah sebentar, lalu tersenyum. Aku pun berterima kasih padamu. Karena lewat penolakanmu, aku belajar tentang sabar dan ikhlas. Kadang Allah mengirimkan luka agar kita bisa tumbuh dengan cara yang benar. Hening sejenak. Hanya suara angin dan tawa anak-anak di kejauhan. Nadia menatap wajah Rizky, lalu berkata, "Kau tahu, aku dulu sering berdoa agar diberi jodoh yang sepadan dengan statusku. Tapi sekarang aku sadar, aku seharusnya berdoa agar diberi jodoh yang bisa membimbingku menuju ridho Allah." Rizky menatapnya lembut. Mungkin doa itu sedang dikabulkan, hanya saja bukan dengan cara yang kau kira. Air mata Nadia menetes perlahan. Kau benar. Aku sudah tidak memohon untuk memiliki, tapi aku memohon agar Allah menjaga hatimu. Karena aku tahu, hatimu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Rizky tersenyum. Ia menatap langit yang mulai berwarna oranye keemasan. Setiap cinta yang tulus akan kembali kepada pemiliknya. Nadia, bukan pada manusia, tapi pada Allah. Disitulah tempat semua hati berlabuh. Nadia menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima. Rizky terlalu tinggi dalam akhlak dan keikhlasan, sementara dirinya masih belajar memahami arti cinta yang benar. Sebelum berpisah, Rizky memberikan sebuah buku kecil berisi catatan pribadinya. Bacalah ini kalau kau merasa lemah, katanya. Semoga bisa menguatkanmu. Nadia menerima buku itu dengan tangan bergetar. Di sampulnya tertulis tulisan tangan sederhana. Hidup adalah ujian, dan ujian terberat adalah menjaga hati tetap baik meski pernah disakiti. Sore itu, mereka berpisah tanpa janji, tanpa tangisan, hanya dengan doa yang tak terucap. Nadia berjalan kembali menuju mobilnya. Sementara Rizky tetap berdiri di bawah pohon mangga, melihat anak-anak tertawa bahagia di bawah langit yang mulai temaram. Dalam hati, Rizky berbisik, "Ya Allah, jagalah ia dalam kasih sayang MU. Aku cukup bahagia melihatnya belajar menemukan jalan menuju MU." Dan dari kejauhan, seolah langit ikut menjawab doa itu. Cahaya senja menembus di antara awan, jatuh tepat di wajah mereka berdua. Tanda bahwa cinta yang diridek Allah tidak selalu harus dimiliki, cukup dipelihara dalam keikhlasan. Hari berganti minggu, dan waktu terus berjalan. Namun di setiap langkah Nadia, bayangan Rizky tak pernah benar-benar hilang. Ia membaca buku kecil yang diberikan Rizky setiap malam sebelum tidur. Di dalamnya tertulis nasihat-nasihat yang sederhana, tapi penuh makna. Salah satu halaman berbunyi, "Jangan sibukkan dirimu dengan membuktikan siapa dirimu kepada manusia, karena mereka akan lupa. Tapi sibukkan dirimu membuktikan ketulusanmu kepada Allah, karena Dia tidak pernah lupa." Setiap kali membaca kalimat itu, Nadia meneteskan air mata. Ia teringat bagaimana dulu ia menilai Rizky dari baju lusuhnya, dari pekerjaannya sebagai pengamen. Dan kini ia sadar, mungkin Allah sengaja mempertemukan mereka bukan untuk bersatu, melainkan untuk menyadarkan hatinya yang selama ini tertutup oleh kesombongan dunia. Suatu malam, Nadia duduk di beranda rumah sambil menatap langit. Udara malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Ibunya datang membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahnya. "Masih sering memikirkan dia?" tanya ibunya lembut. Nadia menunduk. "Iya, Bu. Tapi bukan karena cinta seperti dulu. Aku hanya merasa berhutang doa. Aku ingin mendoakan yang terbaik untuknya." Sang ibu tersenyum. "Itu tanda hatimu sudah tumbuh dewasa, Nak. Cinta yang tidak memiliki pun bisa menjadi ibadah kalau diserahkan kepada Allah." Air mata Nadia menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih,
tapi karena rasa damai yang perlahan tumbuh di dalam dadanya. Ia sadar, kehadiran Rizky telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Di sisi lain, Rizky kini bertugas di daerah terpencil. Ia menjadi bagian dari tim yang membantu masyarakat korban bencana di perbatasan. Hari-harinya diisi dengan kerja keras, mengangkat logistik, menenangkan anak-anak kecil yang kehilangan orang tua, dan menegakkan semangat warga yang putus asa. Setiap malam, ia duduk di depan tenda, memetik gitar tuanya yang dulu menemaninya mengamen. Suaranya pelan, namun penuh ketenangan. Beberapa prajurit duduk di dekatnya, mendengarkan dengan senyum kecil. "Letnan, lagu itu dari mana?" tanya salah satu prajurit. Rizky menatap langit dan menjawab pelan. "Dari masa lalu. Dari seseorang yang mengajariku tentang makna keikhlasan." Prajurit itu terdiam, memahami bahwa di balik senyum letnan muda itu, tersimpan kisah yang dalam dan tak terlupakan. Malam itu angin bertiup lebih kencang, langit berawan, dan hujan mulai turun pelan. Rizky menengadahkan wajah, membiarkan air hujan menyentuh kulitnya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan bahwa kehinaan di mata manusia bisa menjadi kemuliaan di sisi MU. Engkau telah mengajarkanku sabar lewat luka, dan Engkau telah menyembuhkanku lewat doa." Sementara itu di kota, Nadia sedang mengikuti kegiatan sosial bersama beberapa sahabatnya. Ia kini aktif menjadi relawan, membantu anak-anak jalanan dan kaum miskin, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Setiap kali melihat pengamen kecil bernyanyi di pinggir jalan, hatinya bergetar. Ia teringat Rizky, tapi kini tanpa rasa sesal, hanya rasa hormat dan syukur. Suatu sore, seorang anak kecil datang menghampirinya sambil membawa selembar kertas lusuh. "Kak, ini surat dari tentara yang dulu sering datang ke panti. Katanya kalau Kak Nadia datang, tolong dikasih." Nadia kaget. Ia segera membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan Rizky tampak rapi, tegas, dan sederhana seperti dulu. "Nadia, semoga Allah selalu menjagamu. Terima kasih karena dulu pernah menertawakanku. Dari tawa itu aku belajar menundukkan ego. Terima kasih karena pernah menolak lamaranku. Dari penolakan itu aku belajar arti ikhlas. Dan terima kasih karena pernah hadir, walau hanya sebentar. Dari hadirmu aku belajar bahwa cinta sejati tidak menuntut balasan. Cukup menjadi doa yang tidak pernah berhenti aku kirimkan." Nadia menutup surat itu dengan tangan bergetar, menahan tangis yang nyaris pecah. Ia menatap ke langit, tersenyum di antara air mata. "Terima kasih, Rizky, karena 2MU telah membuatku belajar mengenal Allah lebih dalam." Angin sore berhembus lembut, membawa wangi hujan dari kejauhan. Langit tampak indah, seolah Allah sedang menenangkan hati dua insan yang saling mendoakan tanpa harus bersama. Dan pada detik itu, Nadia tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang menggenggam tanganmu, tapi siapa yang mendoakanmu dalam diam tanpa lelah, bahkan ketika kalian sudah berjalan di jalan yang berbeda.